Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendahuluan. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mandiduka Mahendri, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses pengubahan menjadi beragam produk atau jasa. Manajemen operasional menjadi hal penting dalam organisasi atau bisnis, dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen operasional ini dimulai dari SDM, peralatan, mesin, raw material, serta hal lainnya yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Manajemen operasional secara umum memegang peranan sosial, isu strategis dalam menentukan rencana produksi, juga metode manajemen proyek serta implementasi ruang lingkup manajemen operasi. Setelah mengetahui pengertian manajemen operasi, tentunya kita juga perlu mengetahui ruang lingkupnya. Ada beberapa aspek yang saling terkait dalam ruang lingkup manajemen operasional, di antaranya 1. Aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. 2. Aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 3. Aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Keempat, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Tujuan manajemen operasi. Ada 3 tujuan manajemen operasi, yaitu 1. Executive adalah bahwa barang yang diproduksi itu harus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, baik jumlahnya, warnanya, bentuknya, kualitasnya, seleranya, modelnya, maupun harganya. 2. On time adalah tepat waktu. Dalam memproduksi suatu barang, itu harus tepat waktu, mulai dari kapan dikerjakan, kapan diselesaikan, dan sampai kapan didistribusikan kepada konsumen. Yang ketiga, ada economically, adalah barang yang diproduksi itu harus ekonomis. Ekonomis di sini dalam artian terkait mengenai harga harus terjangkau oleh konsumen. Perkenalkan, nama saya Iwayan Saktiamurti. Di sini saya akan menjelaskan milestone perkembangan manajemen. Orang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara berproduksi efisien adalah Adam Smith dengan menulis buku The Wealth of Nations tahun 1776. Adam Smith mengemukakan keuntungan dari adanya pembagian kerja, division of labor, yaitu bertambahnya keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang, diperoleh penghemat waktu karena sering bergantinya pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain.
Kedua, Eli Whitney tahun 1880 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang yang dapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Pada tahun 1852, Charles Babbage mengemukakan pendapat bahwa pada proses produksi barang terdapat kegiatan yang tidak ekonomis dalam hal pemakaian mesin-mesin dan tenaga manusia. Pada bukunya On the Economy of Machinery and Manufacture, pada masa ini sistem produksi diharapkan ekonomis sehingga tidak terjadi pemborosan faktor produksi. Disusul kemudian oleh F.W. Taylor tahun 1881 dengan mengemukakan metode kerja dengan pembagian gerak dan waktu secara minimum atau dikenal dengan time and motion study. F.W. Taylor mengemukakan 4 tugas pokok manajemen, yaitu mengganti metode rule of thumb, metode yang tidak berdasar ilmu. Manajer harus mengadakan seleksi dan pelatihan terhadap buruh atau tenaga kerja secara ilmiah serta menghilangkan sifat individualisme antara para pekerja. Mengembangkan semangat kerjasama yang erat antara buruh, pegawai, dan manajer. Mengadakan pembagian kerja secara jelas antara buruh dan majikan sehingga jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Tahun 1913, Henry Ford and Charles Sorensen memadukan pengetahuan mereka terhadap komponen yang distandarisasi dengan lini produksi semu pada proses pengepakan daging dan industri mail order, dan juga menambahkan konsep baru pada lini produksi di mana para pekerja berdiri sementara bahan bergerak. Charles Sorensen menderek sasis mobil pada sebuah tambang di bahunya melintas lini produksi di pabrik Ford. Saat yang lainnya menambahkan komponen pada mobil tersebut. Pengenalan mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. Walter Seward tahun 1924 memadukan pengetahuan statistiknya dengan kebutuhan akan pengenalan mutu. Mengendalikan mutu dilanjutkan kemudian dengan munculnya revolusi industri. Pada masa ini terjadi perkembangan yang mengarah ke persaingan hebat dalam bidang hasil produksi. Para penguasa mulai memikirkan arti pentingnya ramalan permintaan, peningkatan mutu produk dan forecasting sebagai dampak lanjut dari kemajuan niaga dan politik pemasaran. Pada sesudah dan terjadi depresi tahun 1930, perkembangan manajemen operasi mengarah ke penggunaan scientific manajemen ditandai oleh pengenalan dan pengembangan statistical quality oleh Walter Stewart tahun 1931 dan pengembangan work sampling oleh D.H.C. Tippett tahun 1934 yang menemukan prosedur sampling untuk mengetahui standar atas kelamatan proses produksi waktu kerja yang dikenal dengan standard of delay. W. Edward Deming 1950 dan Frederick Taylor berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Manajemen operasi terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu lain termasuk teknik industri dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Desain sistem operasi seperti komputer aided desain dan komputer model for operating management. Kontribusi terpenting bagi manajemen operasi adalah dari ilmu informatika yang didefinisikan oleh J. Hesser dan Barry Render sebagai proses sistematik yang dilakukan pada data untuk mendapatkan informasi. Ilmu informatika, internet, dan e-commerce memberikan sumbangan dalam peningkatan produktivitas dan menyajikan barang dan jasa yang lebih bervariasi pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wandi Widenata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi dalam e-bisnis.
E-business, dalam Inggrisnya electronic business, dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CIO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis juga memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan yang melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dalam e-bisnis terdapat suatu proses yang dinamakan e-commerce, yaitu transaksi komersial bidang jasa dalam format elektronik. E-commerce didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, bunyi, dan video, mencakup segala macam aktivitas termasuk perdagangan elektronik barang, ataupun ada 5 jenis utama e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer atau B3C, B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Yang keempat, peer to peer atau P2P. Yang terakhir, mobile commerce atau M-commerce. Dengan berbasiskan internet, sistem ini dapat diakses di semua tempat sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Adapun manfaat implementasi e-bisnis adalah meningkatkan kinerja operasional perusahaan, meningkatkan peluang akses ke pasar pemasok dan pendanaan yang sangat luas, meningkatkan efisien perusahaan, mempermudah pengelolaan aset perusahaan, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan, meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder, mengatasi kesenjangan digital, media mempromosikan kompetensi perusahaan, memperlancar kegiatan ekonomi, memperlancar transaksi bisnis secara sarana penyebaran informasi secara luas, cara promosi pengembangan bisnis. Berbagai cara promosi yang paling efektif adalah dengan menginformasikan bisnis. Adapun cara-cara promosi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, promosi secara offline. Promosi secara offline adalah promosi tanpa melalui jaringan internet. Promosi secara offline dilakukan dengan cara mengajak teman dan keluarga rekan kerja saat bertemu melalui SMS atau MMS untuk menginformasikan bisnis, membuat dan menertibkan iklan di media cetak seperti majalah dan koran. Tahap evolusi e-bisnis. Dalam perkembangan e-bisnis mempunyai 4 tahap evolusi agar perusahaan yang menggunakan media ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap inform. Pada tahap awal ini, adanya unit-unit kecil di perusahaan yang mulai mencoba membangun program kecil atau software berbasis internet. Tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasi proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entity lain yang ada di luar perusahaan. Tahap refund. Tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara melihat bisnis yang ada. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Topik utama dalam manajemen operasi pada abad 21. Dalam mengembangkan manajemen operasi abad 21 terdapat 3 topik utama yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.
American Airlines memberikan jasa pemesanan karcis kepada suatu perusahaan yang juga digunakan perusahaan penerbang pesaing dalam menarik penumpang. 2. Di Indonesia, PT Abadi Nusa Usaha Semesta menjadi pemasok bulk bagi perusahaan tensimeter di Eropa yang juga menjadi pesaing dalam memperebutkan bagian besar produk tensimeter di Amerika. 3. Selama dasawarsa terakhir, perusahaan sibuk melepaskan kegiatan tidak penting yang dapat digunakan keluar. Loyalitas baru. Dampak dari situasi ini pada karyawan adalah munculnya loyalitas bentuk baru dari perusahaan ke proyek. Di perusahaan tradisional, kesepakatan atau komitmen dibuat antara individu dan perusahaan. Organisasi baru yang lebih ramping tadi harus bekerja sama dengan berbagai unit usaha dari perusahaan lain dalam proyek-proyek menjadi target bersama. Manajemen proyek. Memaknai kata proyek di sini menunjukkan pada sifat pekerjaan. Pada prinsipnya, suatu pekerjaan akan dikatakan proyek jika memiliki karakter berikut. Memiliki keluaran, output, spesifik, melibatkan banyak pihak dan bidang keahlian, dibatasi oleh waktu atau ada saat awal dan ada saat akhir, merupakan kegiatan yang kompleks, penuh faktor ketidakpastian dan risiko, dan mempunyai siklus kehidupan atau life cycle. Fungsi utama manajemen misi proyek atau MPP adalah melakukan manajemen terhadap misi proyek, bukan semata-mata menyelesaikan proyek tepat waktu dengan biaya terbatas dan mutu memadai. 5. Manajemen produksi tanggung jawab dan peluang karir. Mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memastikan anggaran biaya produksi efektif, memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala waktu untuk pekerjaan, memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas, memantau proses produksi yang menyesuaikan jadwal yang diperlukan, bertanggung jawab untuk memilih dan memelihara peralatan, bertanggung jawab sebagai penghubung antar departemen yang berbeda, misalnya pemasok atau manajer. Bekerja dengan manajer untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan perusahaan, memastikan bahwa pedoman kesehatan dan keselamatan diikuti, mengawasi dan memotivasi tim pekerja, meninjau kinerja, mengidentifikasi kebutuhan pelatih. Peluang karir. Peluang adalah kesempatan atau waktu tepat yang seharusnya dimanfaatkan bagi seorang untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk memasuki sebuah organisasi ataupun meningkatkan karir. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan?